zaman, mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat yang berasal dari hadis sahih Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya ada sekelompok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna ayyatakallamu bi ayyatakallama bih." Yang artinya, wahai Rasulullah, kami ini mendapati di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sesuatu yang terlintas yang kami ini tidak sanggup untuk mengucapkannya. Jadi terlintas di pikiran kami ini sesuatu yang kami takut untuk mengucapkannya. Lalu Nabi SAW meyakinkan sahabat, apakah itu benar-benar terlintas di pikiran mereka dan mereka takut untuk mengungkapkannya dan mengucapkannya? Waqad wajadtumuhu, kata Nabi, benar kamu merasakan adanya pikiran tersebut yang kamu takut untuk mengucapkannya? Naam, iya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, "Dzalika sharihul iman." Berarti itu petanda bahwa kalian itu memiliki iman sejati. Apa maksudnya di sini, masyarakat? Jadi level sahabat ya, apalagi kita yang imannya ini sering turunnya daripada naiknya. Level sahabat masih datang di lintasan pikiran mereka hal-hal buruk tentang Allah yang mereka tidak berani mengucapkannya. Yang kalau yang terlintas itu diucapkan dengan lisan, maka yang mengucapkannya itu batal dari imannya kepada Allah, murtad, naudzubillah. Murtad wal iyadzubillah ta'ala min dzalik. Sehingga sahabat ketika terlintas hal-hal tersebut, mereka berjuang untuk menyingkirkan lintasan pikiran yang jahat ini dan tidak berani untuk mengucapkannya, sebab mereka paham kalau lintasan ini sampai terucap, itu petanda bahwa mereka membenarkan apa yang terlintas. Maka setiap kali itu terlintas mereka buang, datang lagi pikiran ini mereka singkirkan. Akhirnya mereka bertanya sama Nabi, apakah lintasan ini dimaklumi? Apakah lintasan ini sudah membuat kami ini dianggap bermasalah imannya? Apakah lintasan-lintasan yang buruk ini yang berkaitan dengan zat Allah itu mengeluarkan kami dari keimanan kepada Allah? Bertanya mereka, takut dengan lintasan pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Minal umuril allati tufsidul qalb al-khawatir sayyah. Di dalam syarah disebutkan, di antara perkara yang bisa merusak hati, yang mana hati ini tempat bersemayamnya iman. Al-imanu fil qalbi, iman itu tempatnya di hati. Untuk membuktikan iman yang ada di hati, kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita praktekkan dengan perbuatan. Itu untuk menunjukkan iman yang ada di hati. Tapi yang bisa merusak iman yang ada di dalam hati kita ini adalah pikiran-pikiran yang terlintas. Hal-hal jelek yang kemudian datang dan pergi dari benak dan pikiran kita. Kadang-kadang pikiran-pikiran yang jelek ini, lintasan-lintasan yang buruk ini, sampai ke taraf dia cuma lintasan nih. Yang namanya melintas sekedar lewat. Datang kemudian hilang. Datang kemudian hilang. Nah, yang semakin membuat dia ini berbahaya, dia tidak lagi datang sebagai lintasan pikiran tapi sudah mulai kita renungkan. Nah, ini bahaya itu. Kalau sudah mulai kita renungkan lintasan ini, kita bertanyakan dalam hati kita apa yang terlintas, ini sudah masuk ke taraf yang membahayakan. Tinggal terucap murtad. Tinggal terucap, batal iman kita kepada Allah.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga level lintasan ini bisa naik sebelum dia sampai ke taraf kita mikirnya dan puncaknya kita meyakininya dengan mengucapkannya adalah datang terus menerus ya. Jadi durasinya itu sering hilang datang lagi nganggu nian pikiran gitu. Sampai dibuatnya tak tenang jiwa kita ini. Tapi di hati kecil kita yang paling dalam kita takut dengan yang terlintas ini. Kira-kira ini dianggap biasa atau tidak? Atau jangan-jangan ini sudah bertanda bahwa iman di hati ini sudah mulai hilang dan tercabut. Nah kalau sahabat, ma'asyiral hadirin, ngalami masalah yang seperti ini, apalagi kita ini. Nah ini yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wattamadi fi hadil khawatir. Kemudian terus menerus membayangkan lintasan yang ada di pikiran ini, qad yuaddi ilal kufri, bisa menyebabkan seorang itu masuk ke dalam ranah kekufuran. Membiarkannya terus menerus datang tanpa ada perlawanan dan upaya untuk menolak pikiran ini, maka itu terkadang bisa mengakibatkan orang yang terlintas pikiran ini terus menerus kepada kekufuran. Wal iyadzubillah. Fayajibu 'alal muslim idza khatarat lahu hadhil afkar ay yasta'idza billahi ta'ala. Langkah pertama yang harus dilakukan seorang muslim ketika lintasan-lintasan ini datang ke dalam pikirannya, hatinya, untuk segera beristiazah, minta perlindungan kepada Allah dari lintasan yang buruk ini yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita dari lintasan-lintasan ini selain Allah. Tidak ada yang bisa menjaga kita supaya tidak membenarkan apa yang terlintas di pikiran ini kecuali Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati kita ini lemah, mudah terpengaruh, dan setan berusaha keras untuk merubah hati kita yang tadi iman menjadi ragu, dari ragu kemudian menjadi mengingkari apa yang selama ini kita yakini kebenarannya dan kita imani. Musuh kita setan tidak terjenguk, dan dia selalu memantau kondisi hati kita. Manakala dia melihat hati kita ini lagi kuat-kuatnya karena kita lagi rajin ibadat, dia tidak akan melakukan serangan-serangan yang bertubi-tubi. Karena dia merasa pertahanan hati kita masih kuat, bentengnya masih kokoh. Dia menunggu momen saat hati kita lagi lemah, pikiran kita lagi kacau, musibah datang bertubi-tubi, baru di situ dia akan masuk. Karena dia menemukan celah untuk masukkan pikiran-pikiran yang jelek yang bisa mengakibatkan kita kufur. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah ta'ala min dzalik. Nah itu bahaya setan, dan dia selalu memantau, kondisi hati kita. Kapan dia melihat ada momen untuk mempengaruhi pikiran kita, maka dia akan datang. Maka mintalah kepada Allah agar melindungi hati kita dari was-was, dari lintasan-lintasan, dari pikiran-pikiran yang membuat kita meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini, ma'asyiral hadirin, Abu Hurairah ngabarkan kepada kita hal yang mungkin dialami oleh sebagian kita yang pernah dialami oleh sahabat terlebih dahulu. Sekelompok wong, jadi bukan sikok ini. Yang ngalami ini bukan sikok wong, tapi sekelompok sahabat datang bareng-bareng. Jadi kalimat yang kita bisa lihat dalam hadis ini pakai kalimat inna, artinya ada yang mewakili apa yang dialami oleh sekelumpulan wong. Mungkin ma'asyiral hadirin, mereka ini pas lagi duduk ketemu, akhirnya ngobrolkan masalah ini kepada temannya, dan temannya merasa, no, aku juga ngalami hang sama. Kira-kira mak mana lah iman kita ni kalau kita membayangkan hal ini, terlintas hal ini. Akhirnya setelah ada yang mengalami hal yang sama, mereka pun tidak akan bisa menemukan jawaban atas apa yang terlintas di pikiran mereka ini kecuali melalui Nabi SAW yang paling tahu tentang hal ini.
Datang mereka rombongan. Bertanyalah tentang problem ini. Jadi Abu Hurairah ngabarkan kepada kita tentang sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Nabi, yang bunyi pertanyaan yang kita baca di awal tadi, inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna ayyatakallama biha ya Rasulullah. Kami mendapati dalam diri kami ini sesuatu yang kami takut untuk mengucapkannya. Kenapa? Bisa babi ghayati qubhihi. Karena ucapan ini sangat buruk sekali kalau diucapkan oleh orang yang beriman. Tak pantas orang beriman melontarkan kalimat ini. Karena ini kaitannya dengan keyakinan dia kepada Allah. Wa inkaruna luha fil waqi'. Ya Rasulullah, walaupun itu terlintas di pikiran kami, di benak kami, tapi kami tak berani nak ucapnya. Pada kenyataannya kami mengingkari apa yang terlintas ini. Maka kami tak berani mengungkapkannya. Namun dia bermain di pikiran kami ya Rasulullah. Datang dan pergi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan lintasan-lintasan ini di antara contohnya adalah pertanyaan yang kadang mungkin benar lewat dalam pikiran kita dan benak itu. Man khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah itu? Kemudian wa kaifa huwa? Bagaimana Allah itu? Pasti kita benar bayangkan itu. Pasti benar terlintas. Mana Allah itu? Mana? Padahal Allah tak boleh kita tanya dengan kalimat kaifa. Tak boleh. Karena pertanyaan kaifa itu untuk yang sesuatu sifatnya maddi, materi. Allah bukan materi. Terlintas. Man khalaqallah. Kalau segala sesuatu itu ada yang mencipta, ada yang mengadokan. Siapa yang mengado? Terlintas. Jawabannya jelas. Allah sumber segala sesuatu yang ada, dan segala yang ada ini berasal dari dia, dan dia tidak berasal dari sesuatu. Tapi itulah tadi hati yang lemah, pikiran yang kadang-kadang ini belum mantap dengan keyakinan dalam hati datang. Man khalaqallah wa kaifa huwa? Bagaimana Allah itu? Banyaklah bayangan-bayangan kita, lintasan-lintasan kita yang istilahnya berkutat di pikiran kita, di dalam benak kita, yang kaitannya itu dengan Allah, yang kita dewek tak berani nak mengungkapkan yang terlintas itu karena kita tahu konsekuensinya. Wa kaifa huwa? Wa min ayyi syai'in huwa? Dari mana Allah itu berasal? Bagaimana dia itu bisa ada? Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Apapun yang terlintas di benak kita tentang Allah yang sifatnya itu negatif, yang sifatnya itu kita tak berani untuk mengungkapkannya karena itu bermasalah dengan iman kita, inilah yang dimaksud oleh sahabat. Inilah yang dimaksud oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ngapa kita tak berani mengungkapkannya? Ngapa kita ketika itu terlintas cepat-cepat kita buang fikiran ini karena takut mengganggu konsentrasi kita, mengganggu iman kita? Ya karena kita tahu hal ini tak pantas untuk kita fikirkan, apalagi untuk kita ungkapkan. Ma'asyiral hadirin dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Waqad khasyya sahabat khawatir dan takut antakuna mithlu tilkal wasawis, bahwasanya lintasan-lintasan was-was ini, bisian-bisian ini menjadi sesuatu yang dianggap sebagai dosa yang tak bisa dianggap kecil dan sepele. Takut mereka. Jangan-jangan was-was ini tak boleh kita pikirkan. Lintasan-lintasan ini tak boleh kita bayangkan. Takut sahabat. Maka bertanya, ya Rasul, dosa tak kami bayangkan itu? Ya Rasulullah, salah tak kami kalau terlintas di benak kami ini hal-hal yang kami tak berani ucapkan? Karena ini kaitannya dengan Tuhan. Bertanyalah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diajukan pertanyaan ini, Nabi bertanya balik kepada sahabat tadi. Tauqidan, untuk menekankan benar ni apa tidak? Waqad wajadtumuhu, benar kamu nemukan itu dalam pikiran kamu, dalam lintasan kamu. Mereka pun menjawab, iya ya Rasulullah, datang niya pikiran itu, dan itu ganggu kami. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka,
Apa kata beliau? Zalika sarihul iman. Justru yang terlintas itu kemudian kamu ngingkari yang terlintas dan berusaha menolaknya serta melawannya, itu tanda iman sejati. Tanda iman sejati. Adanya lintasan yang nak membuat kita ragu tentang Allah sebagai Tuhan kita, kemudian kita lawan pikiran-pikiran tadi, kita hilangkan pikiran tadi, dan kita ingkari pikiran ini, kita ingkari. Kita tak benar kan? Ini pikiran yang salah, harus aku hilangkan. Itu tanda iman. Itu tanda iman sejati, kata Nabi SAW. Tenanglah sahabat. Oh, ternyata tidak salah kalau seandainya kita sebagai manusia biasa terlintas dalam pikiran kita hal-hal yang kita tidak berani untuk mengungkapkannya. Karena kita tahu betapa buruknya yang terlintas ini. Lalu kami melawannya, mengingkarinya, berusaha untuk mengusirnya. Ternyata itu tidak salah, malah itu menjadi tanda bahwa iman dalam hati kita masih hidup. Sebab kalau iman sudah mati di hati kita, pelintasan-lintasan ini tidak kita respon, kita anggap biasa. Lintasan-lintasan ini tidak kita fikir kenian. Yang parahnya lagi, dia bukan sekedar terlintas, mantap pula dalam pikiran. Jadi renungan kita malam-malam. Kalau memang Allah itu ada, mana peran Allah untuk dunia yang semerawut ini? Kalau memang Allah ada, kenapa kaum muslim dari zaman ke zaman mengalami penderitaan demi penderitaan yang tak usai-usai, yang tak sudah-sudah? Kadang-kadang itu yang terlintas dalam pikiran kita. Bahkan kita secara pribadi kadang-kadang diuji dengan ujian yang istilahnya itu tidak berhenti-henti. Lepas dari satu ujian, dapat ujian yang baru, barulah kita nak tenang karena sudah melewati masa sulit, dapat ujian yang baru lagi. Dah kelar-kelar ujian kita beruntun. Beruntun gitu nih. Akhirnya kita ngasal lanian hidup ini terus. Kapan aku bisa tenang, pikiran aku bisa nyaman, hati aku bisa tenang. Lalu kita bertanya, mana nian peran Allah Ta'ala? Bahaya itu, bahaya. Bahaya. Itulah berdoa dengan doa yang tulus, air mata kita terurai, kita meci waktu malam untuk berdoa, minta hajat kita dikabulkan. Bertahun-tahun doa belum dikabulkan lagi. Mulai hati kita ini bergeming, lintasan pikiran jahat muncul. Kalau memang Allah mengabulkan doa, ngapa aku harus menunggu bertahun-tahun agar doa ini terkabul? Dan sampai saat ini belum terkabul lagi. Datang pikiran jahat itu. Lah minta agar Allah Ta'ala keluarkan dari masalah, minta dengan tulus. Tak keluar juga dari masalah ini, malah semakin dalam. Minta sama Allah agar Allah merubah jalan hidup aku agar lebih baik. Tak ada perubahan dalam hidup aku. Bertanya-tanya tu pikiran tentang Allah. Kadang kita bayangkan juga misalnya dalam hati kita, aduh nian apa surga itu, benar nian apa mati ini akan menghantarkan kita ke gerbang kebahagiaan. Apa benar nian orang yang mati itu dipertanyakan di alam kuburnya. Macam-macam hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kita selama ini berkutut di benak kita ini, seakan kita nak meragukannya. Apalagi zaman kita. Kalau dulu cuman lintasan itu datangnya dari setan. Kita lagi duduk dalam kesunyian, setan jenguk ada momen, kemudian diganggu dengan lewat dewek, lintas dewek. Kalau zaman sekarang pengaruhnya itu bukan dari pikiran bisian-bisian dari makhluk yang tak terlihat bernama setan ini. Bisian itu dari info-info yang mudah kita dapat yang ingin meragukan iman kita. Yang meragukan iman kita. Orang-orang yang percaya Tuhan itu ada, mereka mengkampanyekan itu di media sosial, melalui podcast, melalui tayangan, melalui sketsa, seakan-akan memang Tuhan itu tidak ada, dengan argumen yang oleh sebagian orang yang imannya lemah dianggap kuat dan realistis. Oh benarnya yang dia omong ini. Walhasil, apa tak mudah otak ini terpengaruh. Yang tadi kita dah yakini Tuhan tu Maha kuasa, maha segalanya, yang mengatur semesta, yang mengatur hidup kita, tiba-tiba kita meragukan, hidup ini tak atur Tuhan, kita yang atur hidup kita. Tuhan tak punya peran untuk merubah hidup kita. Kita dewek, yang nak ubah nasib tu kita dewek, bukan Tuhan. Mulai ragu. Apalagi ada omongan-omongan yang nguatkan lintasan yang jelek ini, tambah dia yakin. Di satu sisi ma'asyiral hadirin, wong Islam imannya dilemahkan. Di satu sisi wong Islam, wong yang selama ini yakin bahwasanya Allah sebagai Tuhan,
dibuat mulai meragukan eksistensi Tuhan Allah sebagai itu Tuhan. Dibuat ragu. Dunia apa tidak dia? Kalau adu ke mana dia? Di mana dia? Mana perannya? Mana dan sebagainya. Umat Islam yang diganggu dengan begini. Di sisi lain orang kafir yang tadi tidak percaya Tuhan, kemudian mulai mengenal Tuhan, mulai mengenal Allah, cinta sama Allah, masuk Islam, kuat imannya, nak balik. Wong yang tadi tidak percaya jadi percaya, dan setelah percaya kuat kepercayaannya. Kita yang sudah percaya kemudian ragu, lalu mulai tidak percaya. La haula wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah SAW, wa dzalika sharihul iman, itu tanda iman sejati. Kapan lintasan yang jelek yang terlintas di pikiran kita menjadi petanda bahwa iman kita ini masih hidup dan dalam hati kita masih ada iman yang sejati? Saat kita mengingkari yang terlintas. Kita ingkari. Artinya kita tak percayai apa yang ada di benak kita dan pikiran kita dari lintasan buat tadi. Tidak, Allah tak percaya itu. Makanya ma'asyiral hadirin, dalam salah satu ajaran yang kami pelajari dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, ada kalimat yang singkat, kullu ma khatara bi balik fallahu laysa kadzalik. Semua hal-hal negatif yang terlintas di pikiran kita tentang Allah, maka pastikan Allah tak seperti yang terlintas di pikiran kita itu. Kullu ma, ini kaidahnya, ini kaidahnya. Kalau ada hal-hal yang negatif yang terlintas di pikiran kita tentang Allah, ulama salaf mengajarkan kullu ma khatara bi balik fallahu laysa kadzalik. Semua yang terlintas di alam pikiran kamu tentang hal-hal negatif berkenaan dengan Allah, pastikan Allah tidak seperti yang terlintas. Allah tidak seperti yang dibayangkan. Makanya kita dilarang untuk memikirkan, merenungkan zat Allah, dilarang. Tak boleh kita mikirkan zat Allah, tak boleh. Mak mano, di mano, seperti apa, tak boleh. Dilarang gitu. Tafakkaru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merenunglah kalian fi makhluqatillah, atau fi riwayat, renungilah ciptaan Allah, jangan renungi Allahnya, jangan. Karena kalian tak akan bisa mencapai hakikat seperti apa Allah tak baca. Cukup renungkan karya Allah yang ada di sekitar kita. Cukup renungkan ciptaan Allah. Bayangkan bahwasanya alam semesta yang luar biasa ini Allah yang menciptakan. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai penguatan iman dan menambah keyakinan bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu pencipta, Allah sering nyuruh kita untuk merenungkan ciptaannya. Merenungkan ciptaannya yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita. Dulu orang Arab akrab dengan gunung, onta, langit, bumi. Jadi Allah suruh mereka untuk merenungkan 4 objek ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa. Disuruh renungkan makhluk-makhluk yang ajaib ini, makhluk-makhluk yang mengagumkan ini. Siapa yang menciptakannya? Siapa yang mendesainnya? Suruh Allah merenungkan. Dengan merenungkan ciptaan Allah, nambah kuatnya iman. Ya Allah, kalau Allah Ta'ala sedetail ini menciptakan makhluknya, berarti dia maha kuasa ni kan? Dia maha kuasa ni kan? Tapi jangan yang kita fikirkan Allahnya. Takutnya kalau kita mikirkan Allahnya mana dia, akhirnya kita terjebak dalam keyakinan yang sesat yang namanya musyabbihah wal mujassimah. Yaitu kita meragakan Allah, membentuk Allah Ta'ala. Agak bayangan kita, Allah punya tangan, mana tangannya? Tak boleh itu. Bayangan di Allah, kepala besar, badan besar. Punya mata, tak boleh itu. Haram itu. Tak boleh dipikirkan itu. Tak boleh dipikirkan. Mujassimah itu membentuk Allah Ta'ala dalam bentuk seperti yang kita bayangkan tadi. Kita bayangkan Allah itu seperti manusia juga, tapi dalam versi la haula wala quwata illa billah. Tidak seperti itu. Nah, kali ini terlintas, langsung lawan dengan kaidah tadi. Kullu ma khatara bi balik fallahu laysa kadzalik. Semua hal negatif yang terlintas dalam pikiran kita,
maka Allah Ta'ala tidak seperti yang ada di lintasan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi pengingkaran kita terhadap pikiran-pikiran buruk yang fatal, yang berbahaya ini, ketika dia datang dari setan, kemudian kita lawan, kita singkirkan, kita berusaha menjauhinya, dan kita tidak berani untuk mengungkapkannya dengan lisan kita, inilah yang menjadi tanda iman sejati yang ada dalam hati. Itulah sebabnya, ma'asyiral hadirin, bahayanya curhat. Yang curhatnya itu adalah kita ngeluhkan Allah kepada sesama kita sebagai manusia. Itu bahaya. Dengan dia ngomong sama kawannya, aduh, alang susah hidup, ngapa Allah nguji aku cak ini terus, padahal aku lah rajin ibadat, padahal aku orang yang rajin solat, rajin ngaji, puasa. Kawan aku yang tak pernah puasa hidup lemak, yang tak pernah semayang kayo-kayo. Ngapa aku yang rajin semayang malah susah payah mak ini? Malah kalau dia merenungkan mak mana kehidupan para nabi dan rasul yang menjadi orang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya itu jauh dari kata nikmat yang dia impikan. Pengen hidup nikmat seperti yang dia bayangkan. Hidup dengan jauh banyak gangguan, banyak ujian. Itu hidup nabi. Nabi orang yang dekat sama Allah beda lepas dari ujian. Lepas dari ujian yang lain, datang ujian yang baru. Makanya kata Gus Bahak itu, kita pengen hidup tenang tanpa ujian. Padahal Nabi orang yang paling disayang oleh Allah, lepas dari sikap masalah, masuk masalah baru lagi. Selesai dari satu ujian, masuk ke ujian yang baru lagi. Dah berhenti-berhenti ujian yang dialami oleh Nabi. Kita yang bukan Nabi pengen lepas dari masalah, pengen hidup tenang-tenang beno, dah katik masalah. Keluarga lemak, duit dapat, katik yang nganggu, oi, surga itu. Itu di surga cuman. Hidup tanpa gangguan cuman di surga. Nah, kejarlah mumpung masih hidup nih. Kejarlah sekarang ini. Itu yang disebutkan ma'asyiral hadirin. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau terlintas hal-hal tersebut jangan kita pikirkan. Jangan kita jadikan sebagai bahan renungan. Karena setan akan terus mempermainkan kita dengan pikiran-pikiran tersebut. Puncaknya kita minta kepada Allah agar dilindungi dari pikiran-pikiran jahat ini. Minta dilepaskan dan dibebaskan. Ya Allah, pikiran ini datang terus silih berganti. Nganggu nian pikiran aku ya Allah. Maka buanglah, lindungilah ya Allah. Kuatkan iman. Baca sejarah tentang wong-wong soleh. Duduk dengan orang-orang yang bisa menguatkan iman kita. Jauhi kata-kata, kalimat-kalimat, info-info yang bisa membuat keyakinan kita semakin lemah. Dan pikiran yang jahat ini semakin menguat. Jauhi. Saya nak baca dulu debat antara orang ateis dengan ulama. Akhirnya terpengaruh dengan omongan orang ateis tadi. Mulai ngaku ke iman, bahaya. Apa yang kita jenguk, apa yang kita dengar itu mempengaruhi isi pikiran kita dan hati kita. Dan terakhir ma'asyiral hadirin, sering-seringlah berdoa dengan doa yang tak pernah lepas dari Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baca terus itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak balikkan hati, mantapkan hati ini di atas agamamu. Mantapkan hati ini di atas keimanan kepadamu. Jangan buat kami ragu setelah engkau buat kami beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dulu ada pendakwah yang mendakwakan Islam. Pendakwah muslim. Seorang ulama, seorang syekh. Dia mendakwakan Islam, ceramah sana sini, berdakwah sana sini, ngajari orang tentang kenal Allah. Di sisi lain, ada seorang pastor yang berdakwah juga untuk ngajak orang lain beriman dengan keimanan yang dia yakini, yang bertolak belakang dengan keimanan kita sebagai muslim. Dua orang yang berbeda tujuan. Satu ngajak orang masuk neraka dengan keyakinan yang salah menurut kita. Satu lagi ngajak orang masuk surga dengan nebak keyakinan yang benar tentang Allah. Tapi siapa yang bisa tahu bahwasanya dua orang ini bisa berubah perannya? Perannya bisa berubah. Ini menunjukkan hati kita ni lemah, bisa berubah. Bisa berubah total. Ternyata yang selama ini berdakwah, ngajak orang masuk Islam, ngajak orang itu mengimani Allah, berubah karena satu hal. Dia mencintai seorang wanita Nasrani,
kemudian dia tidak bisa mendapatkan pujaan hatinya kecuali harus murtad dia. Alhamdulillah. Kemudian seorang yang pastor ini yang berdakwah menurut ajaran dia dapat cahaya hidayat, kemudian dia menjadi muslim sejati, muslim yang baik, kemudian berdakwah ngajak wong yang dulu pernah dia murtadkan dulu, yang dulu pernah dia kuatkan iman secara Kristen untuk balik ke ajaran Islam. Berbalik total. Nunjukkan bahwasanya yang menguasai hati itu Allah. Allah merubahnya dengan mudah. Maka jangan lepas dari doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu hari ini ada di masjid. Siapa yang menjamin bahwasanya esok itu tidak lagi ada di masjid ini tapi di tempat maksiat, waliyadzubillah. Itu hari ini berada di sop pertama untuk beribadah. Siapa menjamin bahwa besok itu akan meninggalkan sop ini dan berada di tempat-tempat maksiat? Syekh Said Al-Kamali pernah ngomong ini. Berapa banyak orang yang yusolli wa yasum, dia solat, dia puasa, yang menjadi prioritas dia berapa, kapan dia nak khatamkan Al-Quran, seminggu atau 5 hari. Pikirannya itu seputar ibadat. Tapi karena salah bergaul, terpengaruh dengan lingkungan, akhirnya dia bergaul dengan fajirat, perempuan-perempuan nakal, dan akhirnya dia mulai meninggalkan ibadat-ibadat. Wasyahadna, dan kita menyaksikan itu. Kita menyaksikan dengan mata kita. Wong yang dulu rajin ngaji, yang dulu semayang, yang dulu dia ini rajinlah dalam ibadat. Tapi karena salah pergaulan, akhirnya dia berteman dengan wanita yang melakukan perbuatan dosa besar, akhirnya dia jauh dari semua yang dulu dia lakukan. Wal iyadzubillah ta'ala min dzalik. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, mantapkan hati kami di atas agamamu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.